raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Nah, kalau bolak-balik masuk. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Nah, kalau nanti tanggal 3 kiai cara jenengan seperti itu. Misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal, mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah. Ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern. Tidak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini. Saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam, kemudian NTT keluar dari Indonesia, Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah ada. Juga kemungkinan islamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya ape? Ambek tukang zina ya ape? Ambek tukang gaduh ya ape? Itu bukan berarti mereka tidak bisa membedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang pembenaran. Sama. Dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, saya iso kiai rapai kok rugen buak rono NTT. Ben dadi ya. Lho kanca kula nek pondok dhisik ra kanggo ini ran jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak pangdam kula. Ya Allah Gus kula munggo ning Sarang ki RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Saling mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi lah. Jadi rektor saya gitu. Waduh, kita guru ora roh. Wong tak urip-uripe ngaji mek kula roh tenan bodorane roh tenan. Saya bakatane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh lah provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mana bojo ngecewakno lae aja pegat. Nak ra mbok pegat ana kesempatan dandani nek kena wong ra iso. Tapi tak tegir ra kok. Artinya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan enggak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dia terkenal yo kancaran bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae. Teng Rembang ono jenenge Ki Sahid, wong iku ganteng ya toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula sungkan bebas saya. Mboten nate duka mek kula, ketemu kula senyum. Lha iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran walaupun tafazzun ghalidul qalbi lan faddu min hauli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan non akal ya belok akal tenan. Kancanan non ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben yo FPI yo keben ekstrem yo keben. Nyatanya pribumisasi kadang yo katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Gus katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band malah wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj, metode, kita seluas mungkin punya wacana nggih, terus kita punya banyak pilihan. Ini disebut ikhtilaful a'immah tetap nomor rahmah. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah.
Misalnya sebelum ada badan narkoba, urip-uripe kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin, perkawinan, urip-uripe kiai nak kawin mesti goleki wali. Nah ana tanggane kawin digoleki syahid, digoleki napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau yang menarik timbang kowe, lah saiki kowe lomonti mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalahno awake dhewe barang. Mun nang kala lomong ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nek kiai sunni medhit, kiai non sunni lo? Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa ses? Engko kan nanti hisab pangeran iku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham nggih? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih nggih. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil, tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih sama ulama-ulama sekarang itu, sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam, fikih yang menentukan hukum, ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhul dakwah, di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi. Ini nama fiqhul dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi besi. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses Nah, fatwa ulama itu termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ada ulama formal, ada ulama yang ora formal. Di sini ada ulama yang pro syariat kayak Sunan Kudus. Wah, selawase ra cocok bisa nang Kalijogo. Kok Kalijogo pokoke wong Islam wis bener, malah penggemar yang yogyo-yogyo. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Suara kan boyo lali salat 3 Klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongane pinggir, kalau tidak model Kalijogo. Nyatane yo tetep saiki Islam pirang-pirang, sing salat yo wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan ulo untuk cerita nggih dari lesan ke lesan dari para kiai. Sunan Kalijogo selawase tukaran terus mbek Sunan Ainul Yakin. Ke sisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul. Napa jenenge? Wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong koyo patung. Haram. Keman suara sorotan udiba kok ngekek nyawa barang jero kiai kuno kan gitu. Akhirnya tukaran. Kalijogo sadar itu metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman itu Sunan Kudus, Sunan Ampel, terus ditenan ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artinya itu ya gepeng artinya kan gak Karena ora urip iku kan ora perlu kon ngekeki nyo, iku tengah-tengah. Lah Sunan Kalijogo muni sahadat kan iku lemok. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat lho, muni kalimat sodgo. Saking jawanisasi napa bae dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus. Kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijogo. Dari TKB wonten napa? Kusumo. Yang tangga kula, bapak kula kutuban Kalijogo kutuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan KB Wonto Kusumo. Saiki warisane kula tu tamune kata. Golek kabine sinten Sunan? Zaman kula enak mun tak dol lah go ngopi ya. Mau bagus. Barang apik iki mau didol go ngopi. Sing duwe aku terserah kula. Oh ngenyang wong tenan wong alim juga bakat Wonto Kusumo. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritani ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Yes, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah SAW. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya.
Saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Pulau ngertosis pundi. Dia ini di penyakit baros. Fa'adhabahu wa ilamu di adham. Walhasil nih gue katifil aisar ada bekas penyakit baros tinggal sak napa? Sak koin gitu. Terus ini napa? Sak koin. Ini kalau cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya, hampir sing raine mirip-mirip ngono. Nah ora kutil kan maksudnya itu. Ora mau diatur. Mboten iki kula cerita, ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis gitu. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis mesti itu. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Enggak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama tidak usah anut kula, keduren anut makom kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini, ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misal wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya Kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, dia mobil mewah, dia duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, Ki Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin, mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Kiai Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia aja dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam-imam itu sungkan lho. Kula mboten nate pidato. Kula nggih iso ya sing pasar be anak kula dhewe mboten ngajak ngawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenarnya yang bisa membahagiakan adalah senang pengenan titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wong rumah tanah. Soal pengaruh aku, saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya, yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Kau nolak hadis bakat santri. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ora ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakat santri. Ketok tangan gue nangkep. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dungo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dicucuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai ada di ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim lah orang kiai, ora dadi kiai. Loh, untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wis hakikate kiai, paham ya? Malah dene gento, nak nyaratno enak ngenteni mul. Kulo nganti saniki, bayangno saniki, umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok krungu kabar, saniki sing seneng jenengan wis bubar kabeh. Sami sekolah zarah kulo mboten susah. Hakon lho. Hakon, wah mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam. Uwais Al-Qarni mau tukang angon wedhus ke rumah ibu. Agar iso dagangan di pasar, nak badi di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah Isra Mulyo loh. Artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula menyen tak tiru tenang. Artinya tak tiru biar saya hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya. Kula sering kode bojo kula, "Dek, aku nak mati langsung bener. Masa ngenteni iki gede. Pakai kuburan jero terus bener." Ya ora usah ngundang wong, ya ora usah disolati. Nek anakku ning omahe kon nyolati, nek ora ya wis. Oh, ora usah repot. Lah nek sing tepat tepung kata, ini jelas sudah urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda.
Aku mudah bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra genti ning kiai liya, partai ini ora genti partai tokoh liya. Loro ati, paham ya? Wes lara ati ra bener cara pengen.